Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan traders, halo Maxian. Kembali lagi bersama saya Adam Ibrahim Aji di event Market Outlook. Saya akan share mengenai insight apa yang terjadi di dalam pasar baru-baru ini yang mungkin bisa dimanfaatkan sebagai opportunity untuk mengambil peluang dalam trading. Di sini saya akan share mengenai insight dari trading baik dari segi fundamental dan juga teknikal yang mana diharapkan bisa membantu Anda dalam mengambil peluang di dalam pasar untuk memaksimalkan sebuah profit di dalamnya. Oke, mungkin saya share saja mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam minggu ini dari kalender ekonomi terlebih dahulu agar Anda tidak terekspos terhadap sebuah pergerakan volatilitas yang mendadak. Di hari Senin, kita tidak begitu banyak beberapa hal yang diperhatikan, namun pasar di hari Senin kemarin cukup memberikan volatilitas yang besar akibat adanya crash dari pound sterling. Yang mana kita tahu bahwa event selain dari kalender ekonomi perlu kita perhatikan juga seperti adanya tensi Ukraina ataupun tensi mengenai China, ataupun beberapa hal mengenai intervensi FX, ataupun juga mengenai kebijakan moneter dan juga fiskal yang diutarakan oleh beberapa negara seperti di hari kemarin di Inggris, seperti itu. Mungkin tidak ada pengaruh yang begitu signifikan dari data ekonomi di hari Senin kemarin. Kemudian di hari Selasa kita perlu memperhatikan speech dari Christine Lagarde, yang mana kita tahu bahwa Christine Lagarde merupakan seorang chairman dari Bank Sentral Eropa yang mungkin bisa memberikan petunjuk kepada kita mengenai proyeksi outlook dari sisi suku bunga di Uni Eropa ke depannya, seperti itu. Kemudian lanjut di hari Rabu, yang perlu kita perhatikan di hari Rabu mungkin lebih ke arah Bank of Japan Monetary Policy, namun dari si reportnya tidak begitu banyak berubah, kemungkinan akan tetap memberlakukan ultra low monetary policy. Dampaknya apa? Bila mana BOJ tetap memberlakukan ultra low monetary policy atau kebijakan yang longgar, maka Japanese yen masih berada di dalam level yang cenderung bearish, walaupun di hari tanggal 22 September yang lalu, kalau saya tidak salah, terdapat penguatan yang signifikan terhadap Japanese yen karena aksi FX intervention yang dilakukan oleh diplomat Mr. Kanda kalau saya tidak salah. Namun perlu kita perhatikan juga bila mana katakanlah FX intervention diimbangi dengan kebijakan moneter yang cenderung akan dikurangi atau diperketat, maka Japanese yen berpotensi untuk mengalami penguatan. Namun selama central bank-nya tetap memberlakukan kebijakan yang longgar, maka Japanese yen cenderung bergerak bearish. Kemudian di hari Kamis yang perlu kita perhatikan adalah beberapa speech dari member ECB yang mungkin bisa menjadikan kita panutan atau panduan ke depannya dalam memproyeksikan kira-kira seberapa agresif suku bunga yang akan dinaikkan oleh ECB dalam kedepannya, seperti itu. Dan juga GDP dari sisi US perlu kita perhatikan, growth rate di sini diproyeksikan akan cenderung adanya sebuah perbaikan walaupun dari sisi data masih berada pada nilai yang negatif, yang mana diproyeksikan akan membaik dari yang sebelumnya negatif 1,6 akan ada sebuah improvement yang relatif signifikan sebesar 1%, yakni negatif 0,6%. Kembali lagi bahwa data GDP ini masih cenderung bisa memberikan market moving events karena pada dasarnya saat ini pasar masih memperhatikan terhadap US dollar dan bisa kita katakan role modelnya masih US dollar, seperti itu. Dan ditutup di hari Jumat mungkin speech dari beberapa central bank, di sini kembali dari ECB, kemudian dari Federal Reserve, dan juga ada beberapa data yang berhubungan dengan inflationary di Jepang. Ini pun perlu kita perhatikan mengenai outlook ekonomi Jepang ke depannya. Dan juga dari sisi GDP Inggris perlu kita perhatikan karena nilainya akan cenderung mengalami perlambatan atau kontraksi di sini dari 0,8% positif menjadi minus 0,1%. Dan hal ini merupakan suatu hal yang negatif bagi
pound sterling, mengingat kita tahu bahwa di hari Senin kemarin ada pergerakan yang relatif bearish, bahkan sangat-sangat bearish dari pound sterling akibat kebijakan yang diambil oleh konselir Inggris yang baru seperti itu. Dan bila mana tercermin di dalam data GDP di sini menunjukkan adanya kontraksi atau perlambatan, maka ini akan mempertegas kepada kita bahwa pound sterling tidak akan menguat dalam jangka waktu dekat karena sentimennya masih cenderung bearish. Kemudian unemployment rate dan juga inflation rate dari Uni Eropa perlu kita perhatikan karena ini yang bisa menentukan ke depannya apakah ECB akan bergerak lebih agresif lagi dalam menaikkan suku bunga. Bila mana data inflasi di sini mencatatkan kenaikan dari 9,1 ke 9,7, maka hal ini bisa mempertegas kepada kita bahwa ECB mungkin akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point lagi di bulan Oktober nanti. Dampaknya apa? Tentu ini bisa menjadi sebuah penguatan bagi mata uang euro, namun kembali lagi yang saya sudah katakan, role modelnya masih terhadap US dollar. Bila mana katakanlah US dollar masih menjadi primadona, katakanlah ECB menaikkan suku bunga 75 basis point, itu tidak akan cukup untuk membuat euro bergerak bullish. Kenapa? Karena role modelnya masih terhadap US dollar yang mana kita tahu status quo-nya sebagai safe haven asset. Dan safe haven asset merupakan aset yang akan menjadi go-to atau yang diincar oleh para investor ketika kondisi sedang dalam penuh dengan resiko. Pada saat ini kita tahu bahwa tensi, COVID, kemudian gas krisis, dan juga potensi resesi masih menyelimuti outlook secara global. Dan hal itu yang membuat US dollar masih bergerak dalam keadaan yang bullish. Kembali ke headline, bahwa ekonomi China sedang berada pada fase yang mengalami slowing down dan berpotensi di kuartal keempat atau akhir tahun 2022 ini akan ditutup dalam keadaan yang melambat ya. Dan bagi Anda yang melakukan trade di Australian dollar dan juga New Zealand dollar, perlu waspada bila mana hal ini terjadi, China masih lockdown dan juga secara ekonomi melambat, maka ada indikasi bahwa Australian dollar dan juga New Zealand dollar akan berada pada level yang cenderung bearish karena kedua negara tersebut erat kaitannya dengan ekonomi China. Kemudian di sini traders sangat memperhatikan ECB bahwa akan menaikkan 75 basis point atau 3/4 point hike di sini ya di bulan Oktober, mengingat inflasinya yang diproyeksikan akan meningkat di bulan Agustus lalu. Yang mana kita tahu bahwa bila mana hal ini meningkat akan mempertegas kepada kita bahwa ECB mungkin harus bersikap lebih agresif untuk battle terhadap soaring inflation atau inflasi yang begitu melonjak seperti itu. Dan tanggapan dari Bank of England mengenai perlemahan pound sterling yang terjadi di hari Senin kemarin, bahwa Bank of England dari chairman-nya atau ketuanya di sini, Governor Bailey, bahwa the MPC atau member Bank of England perlu menaikkan suku bunga as much as needed untuk mengembalikan inflasi ke level target mereka, yakni di sekitaran 2%. Dan ini merupakan sebuah statement yang relatif hawkish dan relatif memberikan positivity di pound sterling di hari kemarin pasca melemah yang begitu signifikan karena statement yang cenderung memberikan supporting terhadap pound sterling. Namun kembali lagi bahwa role modelnya masih terhadap US dollar, walaupun ada penguatan di beberapa aset seperti euro ataupun pound sterling ataupun di commodity related currency, itu mungkin hanya bersifat temporary saja atau bersifat sementara. Karena pada dasarnya sentimen resiko mengenai resesi khususnya dan juga krisis energi masih menyelimuti Uni Eropa dan berpotensi investor di Uni Eropa akan lari dalam bentuk US dollar dan itu diartikan sebagai demand yang meningkat, maka US dollar masih cenderung berada pada level yang bullish bahkan sangat-sangat bullish. Dan di sini kita bisa lihat bahwa US oil bergerak turun di bawah $80 per barrel karena recession fear atau ketakutan terhadap outlook resesi yang membuat dolar di sini surge atau menguat luar biasa bullish. Dan hal ini perlu kita pertimbangkan bagi rekan-rekan yang mengasumsikan bahwa US dollar cenderung bergerak bearish
ataupun dalam jangka waktu dekat ini akan cenderung bearish, di tone down dulu sementara karena pada dasarnya faktor eksternal khususnya recession fear masih tereskalasi dan hal ini masih tetap membuat dolar menjadi primadona dan juga akan membuat dolar sedikit ataupun bergerak trending dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Kemudian kita akan lihat probabilitas Federal Reserve di bulan November nanti, beliau atau mereka akan menaikkan sebesar berapa dalam suku bunganya, bahwa 67% partisipan pasar expect bahwa 75 basis point hike akan dilakukan oleh Federal Reserve ya. Kita bisa lihat di sini current target range-nya di 300, bila mana hal ini menjadi 375, maka akan ada kenaikan sebesar 75 basis point. Dan hal ini akan sangat sekali tergantung dari data ekonomi yang akan rilis mungkin ya, data inflasi tepatnya yang akan rilis di US. Bila mana data inflasi di US masih mencatatkan level yang tinggi, ataupun dari sisi data aktivitas konsumennya, seperti data spending, data pengangguran, data NFP yang masih menunjukkan adanya peningkatan, maka Federal Reserve memaksa harus menaikkan suku bunga lebih agresif lagi, dalam kasus ini sebesar 75 basis point. Dampaknya apa? Tentu penguatan terhadap US dollar, yang mana kita tahu bahwa selain faktor internal yang mendukung US dollar menguat, faktor eksternal seperti recession fear itu pun membuat US dollar menjadi primadona. Dan hal itu bisa kita tercermin dalam indeks dolar yang cenderung mendapati peningkatan yang luar biasa ya, bahkan menembus level 113 di sini. Dan ada indikasi bahwa indeks dolar masih akan bergerak bullish at least ke 116 ya. Namun kembali lagi bahwa di dalam sebuah pergerakan impuls atau pergerakan trending akan rentan terhadap yang namanya koreksi. Namun yang perlu kita pertimbangkan bukan koreksinya yang kita incar, namun pergerakan continue ke arah atasnya. Dan dalam kasus ini bila mana kita melakukan trading di Euro USD, katakanlah kita bisa manfaatkan kenaikan Euro USD di sini untuk mengambil posisi penjualan ya di level psikologi 0.97, bila bisa kita manfaatkan untuk melakukan penjualan di level ini. Namun bila mana katakanlah deep correction atau koreksinya cukup dalam, kita biarkan saja dulu harga naik ke 0.99 di sini sebelum nantinya kita melakukan short seperti itu untuk kita maksimalkan ke dalam opportunity trading kita, karena pada dasarnya sentimen terhadap US dollar itu masih cenderung berada pada level yang bullish selama faktor eksternal mengenai resesi dan juga gas crisis itu masih menyelimuti secara global. Dan kita akan lihat secara di pound sterling US dollar semenjak di hari kemarin pound sterling terjun dengan cukup dalam, hampir 450 pips ya dalam satu hari, dan kita bisa asumsikan bila mana katakanlah US dollar masih mendominasi dan juga pound sterling masih bergerak dalam kondisi yang bearish, maka level parity atau level 1 dolar 1 pound sterling bisa direvisit atau bisa dikunjungi selama sentimen pound sterling masih berada pada level yang bearish ya. Namun kita tidak menyarankan untuk melakukan pembelian di sini karena pada dasarnya ini adalah sebuah pergerakan yang relatif downtrend, dan hal ini bisa memicu untuk pergerakan ekstensi turun lebih dalam lagi ke arah bawah, sehingga walaupun ada pergerakan koreksi naik, kita bisa manfaatkan untuk melakukan short pound sterling di level 1.12 di sini. Seperti itu. Kemudian XAU US dollar atau emas berpotensi untuk revisit ke 1.600 mengacu terhadap pergerakan yang cenderung membentuk pergerakan ABCD atau pergerakan continue. Kita bisa lihat di time frame yang lebih kecil, di time frame H4 ini merupakan pergerakan yang cenderung continue turun ke level 1.600 ya, berdasarkan impuls yang terjadi di sebelumnya di bulan September lalu. Dan kita sudah bisa melihat bahwa harga ditutup di bawah 16.50, sehingga hal ini bila mana bisa bertahan di bawah 16.50, maka potensi untuk gold atau emas revisit ke 1.600 ini cukup besar. Apalagi hal ini didukung oleh aktivitas sell off yang luar biasa besar dari emas
dan juga demand yang tinggi terhadap US dollar ini membebani XAU untuk bisa turun lebih dalam lagi. Apalagi didukung pergerakan di 2 hari kemarin membentuk sebuah candle yang sangat-sangat bearish yang solid seperti itu. Terakhir, US oil ini akan sangat terpengaruh terhadap outlook resesi. Semakin outlook resesi tereskalasi, maka US oil cenderung bergerak bearish ya. Dan bila mana katakanlah ada kenaikan, mungkin bisa akan merevisit level $80 per barrel terlebih dahulu sebelum nantinya akan melanjutkan penurunan ya dari sisi outlook demand yang akan cenderung berkurang ya dari sisi oil akibat ya kita tahu bila mana resesi terjadi, perlambatan terhadap aktivitas manufaktur dan juga industri itu akan sangat memungkinkan, dan bila mana aktivitasnya menurun itu akan menurunkan demand terhadap oil, dan demand yang berkurang akan membuat value dari sisi oil itu sendiri akan bergerak bearish. Oke, itu saja mungkin apa yang ingin saya share mengenai market outlook yang terjadi baru-baru ini. Saran saya selalu gunakan stop loss di tengah uncertainty pada saat ini. Kita bisa lihat pergerakan range yang luar biasa besar, kemudian pergerakan volatilitas yang luar biasa ekstrim. Bila mana katakanlah kita tidak menggunakan stop loss, itu akan sangat menggerus akun balance kita ataupun psikologi trading kita. Oke, happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.